Hi guys, I'm CV and welcome back to my channel. Oke teman-teman, balik lagi di time frame yang singkat. Sekarang kita bakal ngebahas dua altcoin, yaitu BNB dan Ethereum. Tapi sebelumnya tentu saja ya, kita perhatikan pergerakan daripada si bunda dulu, oke? Nah, jadi di sini ya masih di area yang serok untuk ini, untuk apa sih? Untuk down ya. Masih di area yang sama dan targetnya masih sama, harusnya bisa dicapai ketika nanti di sini dead cross. Nah, jadi untuk saat ini mungkin masih floating aja, floating manja ya, karena di sini kan areanya tuh ada di 42.8 sama 32.1 sekian ya. Tapi yang 43.1 ini belum kena teman-teman. Jadi masih ada peluang ya. Kalau misalnya naik lagi mungkin retest lagi ke 43.4 karena di sini ada EMA 200-nya. Bisa jadi retest lagi ke sini baru lanjut. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tren ini sedang dalam kondisi yang tidak baik, yang artinya ya benar-benar day trader tuh kayak aku ini benar-benar sulit gitu. Jadi lebih baik ya kita berubah gitu mindset kita jadi investor atau long term gitu kan, gimana gitu kan. Nah, apakah bisa untuk di feature untuk bermain yang kayak gitu? Bisa, tapi leverage-nya nggak usah ya, minimal paling mentok kalau aku ya mungkin kali 10 itu udah serem gitu kan, kali 5 deh, kali 5 aja udah mantap gitu kan. Nah, jadi nyicil gimana caranya bang? Misalnya nih kalian di spot belinya harga 10 juta ya, ya cicil aja di feature kali 5 dikit-dikit. Misalnya entry pertama $20, entry kedua 20, entry ketiga 20 lagi. Jadi kan masih banyak tuh, modalnya tuh berkali-kali lipat ya kan. Nah, jadi nanti suatu saat ketika dia udah naik, karena kita kan metode averaging down, yang mana metode ini tuh sangat-sangat efektif untuk menghadapi bear market gitu kan, metode averaging down, karena kita tuh nggak bakal tahu sampai berapa tiba-tiba Bitcoin dump, sampai kapan tiba-tiba Bitcoinnya nggak jelas, apakah udah masuk fase bearish year segala macam, itu kita nggak tahu teman-teman. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah sekali lagi kita main aman aja atau kita main long term, karena gimana pun ya kita pasti ngincernya tuh waktu untuk bullish year, karena disitulah kita menjual aset-aset kita dan kita out market. Kita tunggu lagi di ketika bear fase gitu ya. Nah oke, langsung BNB aja dulu deh. Nah ini untuk BNB ya, jujur aku belum beli lagi karena ya kalau menurut aku di area 420-an ya, ini masih cukup tinggi. Nah jadi aku berekspektasi kalau dia masih bisa dikasih diskon untuk harga 416 ke bawah. Kenapa? Di sini masih ada MA 200. Artinya trennya ini kalau untuk BNB sendiri dia lebih bagus, trennya masih di fase uptrend daripada si bunda atau si Bitcoin. Nah, jadi aku yakin banget kalau si BNB ini kan dia stabil di 400-an sekarang. Karena kemarin sempat di 300-an. Dan market cap-nya juga kayaknya masih jauh deh terkejar daripada si Solana. Maksudnya Solana masih jauh ngejarnya. Ya, dan pertanyaannya adalah yang pertama ya, kita bisa melakukan averaging untuk koin ini dan DCA juga ya, ibaratnya sama aja, tapi belinya nggak banyak teman-teman. Ya belinya 0,1 yang artinya kan cuma $42 ya kan, $42, 0,1 lagi, 0,1 lagi ya kan, gampang. Jadi teman-teman psikologisnya kekontrol dengan modal yang banyak untuk beli sekeping bisa aman, sangat-sangat aman mainnya gitu. Nah, jadi menjadi pertanyaan adalah gimana kita bisa tahu ini aman atau enggak? Simpelnya ya, tren Bitcoin sebenarnya mempengaruhi, itu yang pertama. Kemudian kalau aku ngelihat tren masih di atas EMA 200 atau minimal menahan kayak gini, ini masih dibilang masih oke. Dibilang bull enggak, tapi masih oke trennya. Tapi kalau misalnya udah di bawah EMA 200 itu udah riskan banget. Ya, riskan banget yang artinya minimal kita hindari gitu, minimal kita hindari. Nah, jadi untuk BNB ini targetnya berapa? Ya, untuk BNB ya, ini kan karena udah pernah jauh banget ya. Aku pernah jual di harga 8,2 juta dan waktu itu sempat ke 10 juta. Kalau di Binance itu all time high-nya berapa ya? All time high-nya di Binance itu 10,1 juta kalau nggak salah ya, 10 juta 100. Nah, jadi aku berekspektasi kalau di next bull year dia bisa minimal di $700-an. Minimal ya. Ingat, ini minimal ya.
Nah, kenapa BNB sekarang model-modelannya agak sepi? Karena yang pertama, ya, launchpad nggak ada, ya kan? Launch pool sepi. Udah 3 bulan nggak ada launch pool. Terakhir launch pool itu Anchor Protocol itu bulan Januari, Februari, Maret, April. Udah, oh ya, 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan udah nggak ada proyek sama sekali. Developer pasti takut juga menghadapi market yang kayak gini, ya nggak bisa dipungkiri ya, sama teman-teman, itu adalah hal yang terjadi. Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita benar-benar bakal bodo amat. Maksudnya kalau turun beli 0,1, turun beli 0,1 sampai next bull year, atau mungkin minimal ya kalau misalnya udah di atas 500 udah aku warning jangan dibeli gitu kan. Tapi kalau masih di bawah 500 ini masih able aja gitu kan, apalagi kalau dikasih diskon ke 300-an lagi ya bisa jadi beli 0,5 gitu kan, 0,2 ya, pokoknya sesuaikan dengan modal masing-masing gitu. Karena di sini kalau aku lihat BNB, dia di sini ada bau-bau mau naik dari time frame daily-nya ya. Di sini udah oversold ya, bentar lagi mungkin 1-2 hari lagi nunggu gold cross baru naik gitu. Ya, ini untuk BNB karena ya kita pakai utilitasnya. Nah, kemudian yang ketiga ya adalah Ethereum. Nah, ini bahasnya terakhir. Kenapa aku bahas Ethereum terakhir? Karena agak sedikit panjang. Ethereum ini adalah salah satu koin yang benar-benar hype untuk tahun ini dan aku yakin banget. Kenapa? Dia bakal rilis yang namanya Ethereum 2.0. Katanya udah lama ya, dari 2020 awal atau 2020 awal atau pertengahan gitu, aku lupa. Isu Ethereum 2.0 gitu kan. Dan katanya udah testnet ya, dan aku belum coba. Biasanya kalau yang kayak gitu-gitu aku suka nyoba ikutan testnet di MetaMask gitu ya. Nah, tapi ada lagi yang bilang kalau Ethereum itu bakal rilis versi resminya, versi globalnya, versi benar-benar hard forknya pada akhir tahun ini. Karena kemarin prediksinya rata-rata bilang bakal selesai pertengahan Juni atau Juli 2023. Tapi kalau misalnya selesai akhir tahun ini, wah ini parah sih gitu kan. Nah, koin sekelas Ethereum yang market cap-nya udah jauh parah, yang dibilang kalau BNB itu masih sulit untuk dikejar gitu untuk si Ethereum ini ya. Nah, jadi aku rekomendasikan membeli sebelum harga 3.400 ya, sekali lagi. Atau bila perlu di bawahnya ya belinya nggak usah banyak-banyak, belinya ya kayak tadi 0,01. Tadi kan kalau BNB kan mampu tuh 0,1. Kalau ini mungkin 0,0, nggak mungkin sih 0,01, 0,05 mungkin kan, nggak sampai 0,1, 0,05, 0,04 gitu kan, dicicil ya teman-teman ya. Karena ini kan merupakan salah satu portofolio. Karena kita bakal lebih sayang jual Ethereum, jual BNB, jual Bitcoin dibanding jual altcoin yang lain. Bener-bener kita lebih sayang, kayak lebih worth it banget sih gitu kan kalau kita misalnya punya porto yang kayak ginian. Nah, jadi kalau saran aku ya minimal kita punya lah nanti, biarpun nggak banyak, tapi di Ethereum 2.0 jangan sampai euforianya itu kelewat. Minimal kita ikut cuan. Orang euforia ya udah, kita biarpun dikit yang penting ada profitnya, gampang kan. Nah, jadi kayak gitu adalah area-area atau model-model psikologis kita. Nah, jadi sekarang ini kan di area yang sama, masih bertengger di atas EMA 200 untuk hari ini ya, untuk hari ini, nggak tahu kalau besok. Tapi sejujurnya memang trennya ini kalau aku lihat ini bagus banget gitu, bagus banget. Karena apa? Karena ini adalah pola Elliott Wave ABCDE ya. Nah, ini nggak tahu ya valid atau enggak, tapi kan hanya sekedar prediction. Ini B ya, mungkin kesini. Ini asal-asal aja ya gambarnya ya, nggak bener ya, nggak dihitung ya maksudnya. Nah, kira-kira gini kan hanya mapping pola. Jadi kita tahu, oh sekarang lagi koreksi, oh sekarang fase A ke B atau C ke D dan segala macam. Yang penting kita tahu itunya. Nah, bisa jadi kayak gitu juga kalau untuk si Ethereum ini. Nah, ini kemarin aku kasih area serok di sini ya, dan harusnya sampai sini, harusnya sampai detik ini ya udah profit 15%, meskipun kemarin sempat TP1 tuh ya, kemudian rejection. Nah, tapi targetnya ya tahun ini misalnya memang rilis itu di 5.000 teman-teman ya. Sekali lagi 5.000 ya, ini targetnya, rasional target ya. Karena bakal gila sih kepake lagi nih Ethereum yang udah ERC20. Apa itu ERC20 gitu kan, di zaman sekarang dengar kata ERC20 itu kayak badut gitu. Lawak gitu. Sedangkan banyak chain lain yang menawarkan fee lebih murah, transaksi lebih cepat, transaction hash-nya lebih sedikit, confirmation-nya juga lebih sedikit, dan deliver time-nya yang lebih rasional dan masuk akal. Ya, contohnya ada Matic ya, ada Solana, ada BNB, ada apalagi Phantom dan segala macam. Ya, intinya tuh yang kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah the king of smart contract dan kita lihat gimana ke depannya. Semoga baik-baik aja, dan ya area serok pokoknya sebelum 3.400, udah itu aja.
Ya, ingat ya, sebelum 3.400 atau bila perlu sebelum 3.300 karena able banget sih. Ya, karena belinya kan nggak banyak-banyak, daripada kalian beli satu di sini tiba-tiba terjun ke sini kan sangkut. Mending beli dikit, tek. Nih sini tek naik, nanti beli lagi, turun lagi, beli lagi ya. Jadi kayak kontrol psikologi itu lebih enak dan gampang. Oke, kira-kira gitu aja video pada kelas 4 kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you next video. Bye bye.